الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kita semua sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan, dan saya yakin lebih dari separuh yang berada di masjid mulia ini akrab dengan ayat yang kerap dibaca ketika bulan Maulid, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi siapapun yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah dengan sesering mungkin. Hadirin, ayat tentang teladan baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata berada di tengah-tengah ayat tentang peperangan. Kalau kita buka surat Al-Ahzab mulai ayat 9 sampai ayat 25 itu menjelaskan tentang peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi 10.000 pasukan gabungan orang-orang kafir Quraisy dan kabilah-kabilah lainnya, Ghatafan dan lain sebagainya. Mereka menyerbu Madinah, padahal Madinah saat itu tidak sampai, seluruh penduduk Madinah tidak sampai berjumlah 10.000 pasukan atau 10.000 warga. Tentu kita bisa pastikan negara atau daerah yang penduduknya tidak sampai 10.000 lalu didatangi dengan pasukan bersenjata lengkap 10.000, pasti daerah tersebut hancur dan porak-poranda. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menggelar sebuah rapat, dan ada satu usulan dari sahabat bernama Salman. Sahabat ini baru saja masuk Islam dan bukan orang Arab tapi orang Persia. Dia usul, ya Rasulullah, nahnu fi Faris idza husirna khandaqna. Rasul, kami di Persia, ketika kami dikepung kami menggali parit. Dan usulan itu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa tafsir, tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Wasit dan tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwasanya uswatun hasanah Rasulullah, keteladanan baik Rasulullah yang tertera pada surat Al-Ahzab ayat 21 adalah fil qital, di dalam peperangan. Sehingga kita fahami para hadirin, jikalau dalam peperangan saja Rasulullah bisa menjadi suri tauladan kita, tentu di luar peperangan akan banyak suri tauladan
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Contoh yang pertama tadi kita kisahkan bahwa Rasulullah menerima usulan sahabat yang baru saja masuk Islam dan baru saja datang ke Madinah, bukan penduduk asli Madinah, kaum Ansar, atau bukan berasal dari Mekah, kaum Muhajirin, tapi dia dari Persia. Dan siasat perang yang kemudian diamini oleh Rasulullah untuk dijadikan strategi perang, siasat perang orang Persia. Yang saat itu orang Persia beragama Majusi, menyembah api. Rasulullah tidak anti dengan kebiasaan, adat, budaya yang sudah dipakai oleh orang luar Madinah atau bahkan luar Islam, selama adat kebiasaan itu tidak bertolak belakang dengan tauhid dan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin besar, menerima masukan dari sahabat bernama Salman yang baru masuk Islam dan bukan berasal dari orang Arab. Teladan berikutnya dalam sebuah riwayat, yang riwayat ini ditulis oleh Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum, bahwa para sahabat yang kemudian diwakili oleh Abu Talha Al-Ansari mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil ju', farafa'na an butunina an hajarin. Kami mengadu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menggali parit. Paritnya itu, ma'asyal muslimin, kata Syekh Raghib Asirjani, ulama sejarah asal Mesir, lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, dan panjangnya menutup seluruh akses utara kota Madinah 12 kilometer. 5 meter dalamnya, lebarnya 5 meter, karena kuda tidak akan bisa lompat melebihi jarak 5 meter. Dan saat itu saat musim dingin. Kita tahu musim dingin cepat sekali orang itu lapar. Dan saat penggalian parit, proses penggalian parit, para sahabat ini mengganjal perutnya dengan satu batu karena saking laparnya. Abu Talha Al-Ansari mewakili para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami sudah mengganjal perut kami dengan satu batu, Rasul." Rasulullah tidak menjawab dengan kalimat kata-kata satupun. Rasulullah membuka jubah beliau dan ternyata ada 2 batu besar yang mengganjal perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti Rasulullah jauh lebih lapar daripada para sahabat. Rasul, pemimpin, panglima perang, lebih lapar daripada anggota dan pasukannya. Inilah pemimpin yang memberikan suri tauladan. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang begitu lapar, ma'asyal muslimin, sahabat Jabir bin Abdullah pulang dan tanya kepada istrinya, "Dek, apakah ada makanan yang bisa kita persembahkan untuk Rasulullah?" "Ada, Mas. Yaitu kambing kecil yang bisa saya masak dan cukup untuk 4 atau 5 orang. Kata Jabir, "Masaklah. Nanti Rasulullah dan sahabat-sahabat yang tokoh-tokoh, yang besar-besar, yang terdekat-terdekat, Abu Bakar, Umar, Uthman, yang nanti saya undang." Ketika masakan itu sudah selesai, ma'asyarul muslimin, pada satu nampan atau talam, Jabir membisiki Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memanggil semua para sahabat yang jumlahnya hampir ribuan, uluf ribuan. Rasulullah mengatakan,
datanglah kalian semua satu persatu dengan bergantian memakan dari nampan ini dengan syarat jangan dibuka. Mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan makanan itu dimakan oleh ribuan para sahabat, semuanya kenyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah para sahabat semuanya itu memakan makanan tersebut, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka penutup nampan itu, Rasulullah makan yang terakhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apakah cukup seperti itu? Tidak. Rasulullah ikut menggali parit. Rasulullah berkeringat-keringat. Rasulullah berdebu-debu. Rasulullah berletih-letih. Tidak kemudian Rasulullah hanya mengomando, ayo gali situ, gali sini. Tidak. Rasulullah ikut turun. Bahkan ketika para sahabat mendapati satu batu yang sangat besar dan keras, wahum yaljauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah, Rasul, ada batu besar yang tidak bisa kami pecahkan. Rasulullah turun dengan 3 kali pukulan, batu itu remuk dan parit bisa kemudian diteruskan proses penggaliannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat peperangan saja itu bisa, ma'asyiral muslimin, dijadikan suri tauladan, tentu di luar peperangan akan banyak potret-potret kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyentuh hati kita semua, yang bisa kita jadikan suri tauladan, role model dalam kehidupan kita. Semoga kita semakin penasaran, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin senang mendatangi majelis-majelis yang dikisahkan tentang Rasulullah, membaca buku-buku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa meneladani perilaku dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita tidak mengenal Rasulullah, akhlak Rasulullah, maka apa yang bisa kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tidak mengenal beliau? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.